1 menit, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali seluruh partisipan yang masih setia di live kami. Dan selamat datang kembali di acara Solo Cardiovascular Forum in conjunction with Solo One Day Course of Heart Failure 2021. Dan spesial tahun ini kita adakan secara online karena masih dalam rangka pandemi COVID-19. Dan tadi kita sudah break sejenak, kita akan segera masuk ke sesi yang keempat. Dan ini merupakan sesi yang tidak kalah menarik, karena akan ada topik-topik yang akan kita angkat antara lain tentang sharing experience on how to build and run heart failure clinic yang di-endorse oleh INA HHF. Dan spesial untuk session yang keempat ini akan dimoderatori oleh Dr. Aminan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Namun sebelumnya saya akan ingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan untuk bisa mengisi presensi di link yang ada di kolom chat. Baik, sebelum kita mulai saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Aminan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dengan nama Dr. Aminan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dan beliau merupakan dokter spesialis jantung di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Baik, hadirin yang berbahagia, dan inilah SOCHF 2021 sesi keempat. Baik, sudah terhubung dengan Dr. Aminan? Ya. Ya, kami persilakan dokter untuk membawakan sesi keempat. Terima kasih. Selamat siang kepada para panelis dan juga peserta simposium pada siang hari ini. Pada siang hari ini akan kita bicarakan tentang sharing pengalaman terobosan pengelolaan pasien gagal jantung dilihat dari sudut pandang dari keperawatan, kemudian juga dari rumah sakit tipe C pendidikan, juga dari rumah sakit umum di Rumah Sakit RSUD Tangerang. Pada siang hari ini kita akan menampilkan 3 pembicara. Yang pertama adalah Suster Novia dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kemudian yang kedua Dr. Inizar Rifka, SPJP, dari Rumah Sakit UNS. Kemudian yang ketiga dari Dr. Siti Elkana Nauli, SPJP, dari RSUD Tangerang. Untuk meningkat waktu, mungkin ini adalah kurikulum vitae untuk Dr. Siti Elkana Nauli. Dia yang pertama
dari Suster Novia. Ini beliau adalah perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di Poli Gagal Jantung Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dia lulus S1 di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009, kemudian profesi suster di Rumah Sakit Bandung, Fakultas Ilmu Keperawatan. Sekarang dia bekerja di intensive care Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan juga di Poli Gagal Jantung di Rumah Sakit Bandung sampai sekarang. Kemudian Dr. Hernizar Rifka, dia adalah staf di Departemen Kardiovaskuler FKUNS, dan dia juga pengelola klinik gagal jantung di Rumah Sakit UNS. Dia lulusan dari UGM, kemudian mengambil spesialisnya di UI, di Harapan Kita. Sekarang beliau sebagai staf pengajar di Rumah Sakit UNS atau di bagian kardiologi Universitas 11 Maret. Dr. Siti Alkauna Nauli, dia adalah sebagai subspesialis ekokardiografi dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Tangerang sebagai KSMF di bagian kardiologi. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Suster Novia untuk menyampaikan pengalamannya untuk pengelolaan pasien gagal jantung di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kami persilahkan, Suster Novia. Baik, terima kasih kepada Dr. Aminan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau sharing tentang nursing perspektif dan preparation pada heart failure clinic. Ya, izin saya share screen ya. Ya, ini sharing saja ya, sharing pengalaman tentang bagaimana caranya pertama kali running heart failure clinic. Ini di Hasan Sadikin kami mulai running heart failure clinic itu sekitar bulan Oktober 2018. Nah, timnya siapa saja sih di sini? Nah, sebetulnya tim yang dibutuhkan adalah multidisciplinary team. Nah, ini tim perawatnya. Kami di heart failure clinic itu baru ada dua dokter dan satu perawat. Nah, sebetulnya ini timnya harusnya banyak ya, tapi karena keterbatasan dan kita juga baru pertama kali buka, nah jadi baru ada satu perawat dan dua dokter. Ya. Nah, selanjutnya, di sini peran perawat di heart failure clinic itu apa? Yang pertama, peran perawat di sini adalah untuk mengidentifikasi pasien
yang kira-kira bisa masuk ke dalam program heart failure. Jadi pasien-pasien mana saja yang bisa masuk ke program heart failure itu yang mana. Nah, yang kedua itu memberikan pelayanan di heart failure clinic. Yang ketiga, mengakses pasien yang kira-kira bisa dikonsulkan ke bagian lain, karena pasien-pasien heart failure itu kan dia kompleks ya, kompleks. Jadi tidak hanya ditangani di heart failure saja, jadi multidisiplin ilmu. Jadi di situ dipegang juga sama bagian kalau misalkan ada komorbid yang lain, misalkan dengan adanya diabetes, ada ginjal hipertensinya juga, jadi dipegang juga sama yang lain. Nah, lalu selanjutnya adalah telepon monitoring, telepon dan follow up. Nah, itu baik follow up itu baik follow up dilakukan yang pasien-pasien yang rawat inap maupun pasien-pasien yang rawat jalan. Nah, pasien-pasien rawat jalan itu kami melakukannya dengan telepon atau via sosial media, via WA ya. Nah, selanjutnya ini perawat sebagai koordinat mengkoordinat pasien, misalkan pasien-pasien dengan heart failure itu dia di poly heart failure itu tidak hanya untuk mengoptimalisasikan obat-obatan, tetapi juga mencari etiologinya, mencari penyebab dari heart failure-nya sehingga bisa diatasi dengan baik. Nah, untuk mencari etiologi itu dibutuhkan pastinya diagnostik. Nah, itu kita sebagai perawat itu mengumpulkan ini pasien A itu diagnostik mana saja yang belum atau yang sudah. Nah, itu seperti itu. Nah, terus yang terpenting adalah memberikan edukasi pada pasien-pasien heart failure. Baik itu edukasi dilakukan di pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Selanjutnya ini saya bagi yang di pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Nah, di pasien rawat inap sama mengidentifikasi pasien-pasien yang bisa masuk ke program heart failure mana saja, melakukan visite dengan dokter sekaligus lalu memonitoring dan mengevaluasi terapi yang sudah masuk apa saja, melakukan discharge planning, lalu memberikan edukasi dan mengumpulkan data-data diagnostik yang sudah dilakukan, sehingga untuk nanti PR pada saat di rawat jalan. Nah, yang pasien yang rawat jalan itu sama tambahannya ada telepon monitoring. Lalu, nah pasien-pasien itu biasanya konsul ke bagian lain dan masalahnya kompleks sehingga kita biasanya melakukan clinical meeting untuk clinical meeting dengan bagian lain, misalkan dengan bagian elektrofisiologi, dengan bagian imaging, dengan bagian angiografi untuk menentukan ini tindak lanjut dari pasien tersebut apa. Nah, ini alur pasien yang di kami, itu pasien bisa masuk, bisa konsul itu dari pasien rawat inap maupun rawat jalan. Nah, pasien dari rumah sakit daerah, nah alurnya seperti yang tadi saya kemukakan ya. Pasien yang rawat inap itu kalau misalkan ada beberapa kriteria kami bisa masuk atau tidak pasien itu masuk ke bisa konsul ke heart failure subdivisi. Nah, kalau sudah misalkan oke, sudah sesuai dengan kriteria, maka melakukan visite dan follow up, lalu dilakukan discharge planning. Setelah itu discharge planning di sini melakukan edukasi, lalu mempersiapkan pasien itu untuk nanti kontrol, nanti di follow up pasiennya via telepon untuk pasien bisa masuk ke poli gagal jantung. Nah, ini pasien yang dari luar atau pasien rawat jalan juga bisa langsung konsul ke poli gagal jantung. Nah, dengan tadi kriteria tadi, nanti saya dijelaskan di belakang. Nah, nanti sama akan yang pasien rawat jalan pun akan diberikan edukasi, di follow up diagnostiknya untuk mencari etiologinya, lalu konsul-konsul ke bagian divisi yang lain juga. Nah, kalau misalkan dan pasien-pasien ini kalau misalkan etiologi sudah diketahui, sudah diatasi dengan baik,
dan pasien sudah perbaikan, obat-obatan sudah optimal, tinggal lanjutkan obat-obatan saja, maka pasien bisa dirujuk balik ke rumah sakit daerah yang merujuk pasien tersebut. Nah, telepon monitoring ini dilakukan itu tergantung kondisi pasien, ada yang low risk, intermediate, dan immediate atau high risk. Nah, ini saya rasa ini skip saja. Biasanya di kami itu telepon monitoring dilakukan misalkan pada pasien misalkan pada saat rawat jalan itu misalkan ada titrasi obat, misalkan titrasi obat ACE inhibitor misalkan. Nah, itu kami follow up, misalkan setelah 2 hari pasien tersebut titrasi, kami follow up ada keluhan atau tidak. Kalau misalkan ada keluhan, kami akan konsulkan ke dokter dan apa yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut. Apakah tunda dulu obatnya, di hold dulu di dosis yang terakhir, ataukah tetap dilanjutkan dengan cara minum obatnya disesuaikan. Nah, tadi yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada pasien. Nah, edukasi yang topik-topik edukasi yang kami berikan biasanya yang pertama adalah memberitahukan kepada pasien apa sih yang disebut dengan gagal jantung supaya pasien itu lebih aware terhadap penyakitnya sendiri. Dengan lebih aware sehingga mereka bisa mau semangat untuk kontrol. Yang kedua tentang tanda dan gejala gagal jantung. Yang ketiga tentang kepatuhan minum obat. Nah, kepatuhan minum obat ini sangat penting. Kenapa? Karena di kami itu bagi pasien yang kepatuhan minum obatnya itu kurang, itu angka rehospitalisasinya lumayan tinggi dibanding dengan pasien-pasien yang angka kepatuhan minum obatnya itu bagus gitu ya. Nah, di sini kebetulan di kami itu belum ada farmasi yang khusus menangani pasien-pasien gagal jantung, sehingga obat-obatan pun itu diberikan edukasinya oleh perawat. Nah, selanjutnya adalah tentang restriksi sodium dan cairan. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Daily weight, action plan for increased symptom, exercise, stop smoking, and illegal drug use, sama vaksinasi. Vaksinasi ini kami edukasi itu tentang vaksin influenza, dan apalagi sekarang era COVID, jadi edukasi tentang vaksin COVID juga, supaya pasien-pasien mau vaksinnya. Nah, sodium restriction, sodium dapat menyebabkan retensi cairan di dalam tubuh. Nah, cara mengurangi asupan sodium yaitu kurangi penggunaan garam pada makanan. Sebagai gantinya gunakan bumbu-bumbu rempah seperti jahe, bawang merah, dan lain sebagainya ya. Kami juga memberitahukan kepada pasien bagaimana caranya menghitung sodium atau melihat label pada makanan supaya mereka bisa memanage makanan mereka. Nah, kebutuhan sodium pada pasien gagal jantung dalam 1 hari adalah 2.000 atau 1 sendok teh garam penuh ya. Nah, restriksi cairan kami memberitahukan kepada pasien itu memberikan restriksi cairan 70-80% dari 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Dan memberikan tips kepada pasien supaya pasien menggunakan tumbler atau botol minum untuk mengukur jumlah asupan cairannya. Soalnya kalau misalkan hanya menggunakan gelas itu takutnya pasien lupa. Nah, symptom monitoring and daily weight. Pasien juga diminta untuk memonitor berat badan pasien. Nah, karena penambahan 1 kilo berat badan itu penumpukan cairan 1 liter. Nah, memonitor berat badan ini dilakukan setiap hari dengan waktu yang sama dan menggunakan pakaian yang sama atau mirip. Nah, tiap hari bisa dilakukan pada saat pasien bangun tidur ya, waktu yang sama. Selanjutnya,
apa yang dilakukan pada saat pasien ada tanda dan gejala. Nah, kalau misalkan pasien mengalami, seringnya adalah kenaikan berat badan dalam waktu yang singkat. Nah, itu diharapkan pasien bisa kontak perawatnya supaya apa yang harus dilakukan, apakah furosemidnya harus dinaikkan atau bagaimana. Nah, kalau selanjutnya kalau misalkan pasien kita ini diterangkan kepada pasiennya ya, kalau misalkan ada seperti ini, kalau di zona kuning pasien harus kontak perawat, kalau di zona merah pasien juga kadang kontak dulu keluarga pasiennya yang kontak, lalu kami meminta pasien untuk ke UGD. Dan kami koordinasi dengan dokter jaga yang di UGD dan dokter Heart juga, supaya nantinya pasien tersebut bisa DPJP langsung di bawah DPJP Heart failure. Nah, selanjutnya ada exercise. Exercise di sini pasien yang rawat inap itu pada saat pasien sebelum pulang itu dikonsulkan kepada rehab kardio untuk melakukan persiapan untuk pulangnya, yaitu dilakukan 6-minute walk test. Tapi kalau misalkan pasiennya rawat inap itu riwayatnya lama, riwayat rawat inapnya lama lebih dari seminggu, maka dikonsulkan ke rehabilitasi medik. Nah, di akhir baru ke rehabilitasi yang jantung. Dan ada beberapa pasien juga yang kami konsulkan selanjutnya ke fase 2 ke rehabilitasi jantung untuk meningkatkan kapasitas fungsional pasien. Nah, apa sih yang harus dilakukan persiapan untuk membuat heart failure clinic ini berdasarkan pengalaman kami. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya SDM-nya di sini yang waktu awal dulu adalah yang dipersiapkan adalah dokter dan perawatnya. Waktu itu dokternya dokter spesialis jantung. Nah, dan perawatnya waktu itu perawatnya diberangkatkan dulu untuk pelatihan tentang heart failure. Lalu di awal tahun 2018 lalu setelah itu 2018 akhir atau Oktober kami running, dan setelah running di tahun 2019 itu awal perawat ditinggal sendiri dengan dokter pengganti waktu itu, lalu dokter DPJP-nya waktu itu ikut follow heart failure. Nah, saat ini sih sudah balik lagi, jadi sudah lengkap lagi. Nah, selanjutnya adalah regulasi. Regulasi itu dilakukan dan perizinan ke rumah sakit dilakukan. Yang pertama, dokternya membuat panduan praktis klinis, membuat alur pasien dan jadwal porinya kira-kira seperti apa. Awalnya kami hari Senin, Rabu saja, lalu semakin ke sini pasien semakin banyak sehingga kami membuka 3 hari dalam 1 minggu, Senin, Rabu, Jumat. Nah, fasilitas yang dibutuhkan pasti ruangan pemeriksaan, lalu kita membutuhkan sarana-sarana seperti media edukasi, formulir-formulir yang dibutuhkan untuk pelayanan, lalu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kebetulan di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu belum e-medical record, sehingga kami masih manual, sehingga kami punya dokumentasi seperti dokumentasi bayangan sendiri untuk pasien-pasien gagal jantung. Selanjutnya adalah sosialisasi ke bagian lain, sosialisasi ke bagian poli rawat jalan, ke bagian-bagian divisi-divisi yang lain juga, bahwa ada poli heart failure sehingga mereka bisa mengirim pasien ke heart failure. Nah, ini adalah daftar checklist konsul pasien ke poli heart failure. Nah, yang pertama ini udah melalui beberapa revisi. Yang pertama kami hanya menerima yang reduced ejection fraction. Tapi kalau sekarang kita bisa menerima yang preserve, baik itu yang reduced maupun yang preserve, dan juga menerima yang kardiomiopati juga.
Nah, ini adakah gangguan fungsi ginjal kronik dengan HD rutin? Kalau ada, itu tergantung juga. Kalau misalkan pasien dengan HD rutin, itu sebetulnya nggak masalah, bisa masuk. Kalau misalkan yang lainnya sesuai kriteria. Jadi ini tidak saklek ya. Nah, adakah gangguan fungsi hepar yang tidak dikaitkan dengan gagal jantung? Kalau misalkan ada gangguan fungsi hepar, nah itu kalau misalkan iya itu apa namanya oke, bisa masuk. Oh, kalau misalkan tidak, oke, bisa masuk. Kalau misalkan iya, berarti tidak bisa masuk ke polyheart failure. Adakah ACS atau tidak? Kalau pasien masih ACS itu tidak diperkenankan masuk ke heart failure, ditangani dulu ACS-nya. Kalau misalkan ternyata sudah revaskularisasi, udah revaskularisasi udah komplit, misalkan masih ejeksi fraksinya masih tetap segitu-gitu saja, tidak improve, maka bisa masuk ke polyheart failure. Adakah penyakit jantung bawaan? Jadi penyakit jantung bawaan itu tidak masuk ke polyheart failure. Adakah penyakit katup jantung yang dapat dilakukan tindakan koreksi? Kalau bisa koreksi dulu, mangga koreksi dulu. Kalau tidak, pasiennya tidak mau koreksi, baru masuk ke heart failure. Apakah pasien berkenan? Ini ya otomatis sesuai dengan pasiennya. Nah, ini beberapa formulir yang kami punya, yaitu pengkajian keperawatan gagal jantung. Ini adalah formulir observasi pasien rawat inap supaya memudahkan kami untuk mengobservasi pasien. Ini form discharge planning, ini checklist pasien rawat jalan. Ini awal-awal kami menggunakan hard copy, tapi semakin ke sini semakin banyak pasiennya, sehingga sekarang kami udah di pertengahan 2019 kami sudah mengganti semuanya jadi soft copy supaya lebih mudah pelayanannya. Selanjutnya ini formulir checklist pasien rawat jalan ini kami mengadopsi dari ASEAN Board Checklist Heart Failure. Terus, nah ini media edukasi kami pertama menggunakan leaflet, terus yang kedua juga menggunakan buku harian untuk mencatat obat-obatan pasien dan intake output pasien. Terus ini adalah lembar balik untuk edukasi tentang obat-obatan. Kalau misalkan pasien pada saat rawat jalan itu ada obat-obatan yang dinaikkan, titrasi naik dosis, maka kami memperlihatkan foto-foto ini supaya pasien lebih ingat mana yang harus dinaikkan dosisnya. Ya, kesimpulannya bahwa pasien gagal jantung itu dibutuhkan manajemen yang baik, salah satunya adalah poligagal jantung, dan perawat di sini, peran perawat adalah memberikan edukasi dan concern terhadap medication adherence atau kepatuhan pasien minum obat, telepon monitoring, tujuannya untuk menurunkan angka readmisi pada pasien gagal jantung. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Suster Novia. Penyampaiannya cukup jelas, waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibie Arifianto. Terima kasih. Waktunya 20 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat ya. Itu nanti selanjutnya ketika pembicara nanti akan menjawab pada setelah sesi yang terakhir. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Iniza Rifka untuk menyampaikan pengalamannya di Rumah Sakit UNS bagaimana pengelolaan terobosan poliklinik gagal jantung di Rumah Sakit UNS. Kami persilakan, Dr. Nizar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pencapaian 2 tahun klinik gagal jantung UNS pada 12 Agustus 2021 ini sebagai klinik gagal jantung pertama di Jawa Tengah. Seluruh tim dalam klinik gagal jantung yang dipimpin oleh Dr. Nizar, spesialis jantung ini, telah banyak mengabdikan diri dalam penanganan gagal jantung, khususnya di Solo Raya, baik dalam penanganan pasien maupun penelitian. Kita harapkan klinik gagal jantung UNS ini dapat terus maju demi dapat terus menurunkan beban penyakit akibat gagal jantung di Solo Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Aminan, spesial jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau adalah sesepuh yang juga guru kami semua ya di departemen dan juga di program studi jantung dan pembuluh darah FKUNS. Terima kasih. Hari ini kita akan bicara di sesi tentang heart failure clinic sharing. Tadi sudah disampaikan oleh nurse dari RSAS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, di bawah pimpinan Dr. Sasmaya, spesial jantung dan pembuluh darah konsultan di Bandung. Sangat komprehensif sekali, terima kasih banyak. Dan kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana untuk membangun dan juga running dari HF Clinic, terutama di rumah sakit yang tipe C, yang kata orang nggak bisa berbuat banyak tipe C itu. Ini hanyalah UNS experience. Ya, kenapa sih kita bicara heart failure? Apakah ini menyebabkan masalah? Sahabat sekalian, kenapa kita tidak fokus kepada penyakit yang lainnya selain heart failure? Ada banyak penyakit yang lainnya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Karena dari semua penyakit, maka akan berakhir pada suatu gagal jantung. Dengan banyaknya devices, kemudian tata cara penanganan yang terbaik, ini bisa menurunkan dari kejadian gagal jantung. Namun demikian, seperti Dr. Adityo sampaikan pada pagi hari tadi, bahwa bahkan dari congenital anomali pun bisa berujung pada heart failure. Ya, frequent hospitalization terjadi pada heart failure, terutama pada pasien-pasien yang berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian di Eropa, di negara yang sangat canggih itu pun 44% dengan pasien dengan gagal jantung ini diadmisi kembali ya dalam 1 tahun berikutnya setelah di discharge. Di Amerika dan di Eropa, belahan dunia yang lain di Eropa bahkan 1/4-nya mengalami readmisi kembali. Jadi kita harus berhati-hati terhadap heart failure ini. Dan ini adalah sekilas saja bahwa yang merah ini, grafik yang merah adalah fase-fase yang paling berbahaya di mana pasien bisa berujung pada readmisi atau rehospitalisasi dan akhirnya berujung pada kematian. Mortality saat 30 hari bisa mencapai 10%. Data di kita, di INAHF, ini atas nama dari INAHF, di tahun 2018 menyatakan bahwa pasien gagal jantung di Indonesia meninggal saat perawatan rumah sakit sekitar 17,2%. Ini masih tinggi sekali dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Dan meninggal dalam 1 tahun perawatan sekitar 11%, mengalami rehospitalisasi 17%. Data ini diambil dari setidaknya 10 center di Indonesia yang memberikan data-data terkait dengan HF Clinic. Kemudian bagaimana sih yang berada di Solo? Ternyata kita memiliki data dari Core HF, kita ambil bahwa yang sebelah kiri ini adalah yang HFrEF ya, bahwa rehospitalisasi karena HFrEF jauh lebih tinggi dibandingkan rehospitalisasi pada mid-range dan juga HFpEF ya. Ini terjadi di 12 bulan dan juga 24 bulan pasca pertama kali pasien ini masuk ke dalam HF Clinic Rumah Sakit UNS. Di sisi lain untuk mortality ya, di sebelah bawah ini untuk mortality 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan
jauh berbeda sekali. HFrEF memiliki angka mortalitas yang jauh melebihi dibandingkan subset pasien yang lainnya. Nah, ini semua menyebabkan masalah, saudara sekalian, terutama di bagian penjaminan kesehatan, dalam hal ini national coverage. BPJS sering sekali menyatakan kerugian akibat penyakit jantung. Salah satunya adalah penyakit heart failure ini. Kita membutuhkan breakthrough. Banyak sekali pengobatan-pengobatan yang terbaru, yang terkini untuk HFrEF, dan baru saja kita juga mengetahui obat-obatan yang terbaru yang memiliki efek yang sangat baik pada HFpEF. Namun demikian, apakah ada lagi breakthrough yang lain untuk manajemennya? Salah satunya adalah HF Clinic. Apa sih pentingnya ini? Nah, ternyata saudara sekalian, multidisciplinary dan integrated heart failure care ternyata menjadi salah satu best answer, jawaban yang baik untuk HF care. Nah, HF management ini adalah comprehensive dan guideline driven care. Jadi HF Clinic dan HF management ini selalu berpedoman pada guideline yang terkini, yang terbaru, terupdate di dunia maupun di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia. HF Clinic ini tujuan utama berfokus terhadap specialized nurse lab. Jadi diutamakan nurse yang sudah terlatih di heart failure untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mengetahui heart failure, kondisi dirinya sendiri, pengobatan, dan bahkan edukasi-edukasi yang lainnya. Ternyata dari semua itu yang terintegrasi, best practice ini menurunkan rehospitalisasi sebesar 43% dari seluruh pasien heart failure yang masuk rawat inap di rumah sakit. HF Clinic di Indonesia ini menganut HF Clinic yang ada di pedoman-pedoman di dunia. Apa sih HF Clinic ini? Ini yang penting adalah mengharmonisasi dan comprehensive care dan juga treatment. Kenapa dibentuk? Karena di dunia menyatakan bahwa manajemen heart failure ini masih sangat inadequate. Dan akhirnya dibentuklah level dari heart failure clinic, dari yang prototype, yakni HF Clinic yang hanya memiliki dedicated days, hanya 1 atau 2 hari dalam setiap minggu. Kardiologis yang sangat berperan di heart failure ini membuat atau membuka heart failure kliniknya, hingga level 1 yang dilengkapi dengan HF trained nurse, kemudian level 2 dan level 3 selanjutnya. Timnya apa saja mungkin sudah disampaikan oleh Nurse Novia tadi. Yang utama adalah kardiologis, yang idealnya adalah dengan subspecialty di heart failure. Kemudian adanya nurse yang spesialis nurse, GP, farmasis, dan juga cardiac rehab untuk pasien-pasien dengan heart failure. Bagaimana heart failure clinic di Indonesia? Sekalian kita akan lebih broad spectrum dahulu. Jadi di Indonesia yang di-endorse oleh HF Clinic yang di-endorse oleh INAHF PP Perki saat ini ada 7 ya. 3 diantaranya di Sumatera dan 4 diantaranya ada di Jawa. Dan kebetulan di nomor 4 ini adalah Surakarta, Rumah Sakit UNS menjadi satu-satunya HF Clinic yang berada di area Jawa Tengah. Dan ini bisa diakses di website kami di inahfkarmed.org. Silahkan diakses, teman-teman sejawat sekalian bisa mengetahui di areanya masing-masing dan belajar diskusi di areanya masing-masing dengan HF Clinic setempat. Ada beberapa HF Clinic yang di-endorse oleh INAHF PP Perki, salah satunya adalah HF Clinic di UNS Solo. Bagaimana cara build, bagaimana cara membuatnya? Ini rumah sakit tipe C, saudara sekalian, yang terafiliasi oleh pendidikan. Ya, kami di Solo bersama seluruh tim menginisiasi pada Desember 2017 berupa prototype dari HF Clinic. Hanya dedicated days, pasien tidak banyak, tetapi kami mulai untuk bisa menangani pasien-pasien, mengumpulkan pasien-pasien, memberikan edukasi, dan bahkan merujuk kembali pada PPK 1. Tepat di 20 bulan berikutnya, sekitar Agustus 2019, level 1 dari HF Clinic formally established, diresmikan oleh Dr. Trisula Wasyanto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan sebagai kepala departemen kami. Di Rumah Sakit UNS diresmikan HF Clinic level 1 untuk berjalan. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan apa yang telah kami lakukan, what we did. Yang pertama, jelas read the literature. Jadi baca literatur, baca dan baca guidelines, updating guidelines, dan juga
clinical trials yang ada. Dalam hal ini dari ESC, ACCAH, kemudian ada dari Kanadian, ada dari Australia, New Zealand, dan bahkan yang terpenting adalah apa yang kami anut di pedoman PPPRK. Kemudian konsultasikan pada expert juga. Yang berikutnya adalah defining goals. Apa sih rencana kita? Dalam hal ini kami merencanakan HF klinik ini dari prototipe hingga level 3. Ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Yang pertama adalah kami harus berhubungan dengan Board of Hospital. Dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, kemudian juga dengan petinggi-petinggi SKPD yang ada. Dalam hal ini rumah sakit kami terafiliasi dengan pendidikan, maka kami harus komunikasi dengan kepala departemen hingga kepada dekan. Kemudian kita harus melakukan multi-departmental collaboration. Heart failure tidak bisa ditangani sendiri oleh SPCP, tidak bisa ditangani sendiri di dalam internal HF klinik. Maka kami harus meluaskan sayap kepada teman-teman yang berada di departemental lain, seperti halnya internal penyakit dalam ya, kemudian saraf, kemudian rehab medis dan lain sebagainya. Itu secara internal. Secara eksternal kita harus membangun kolaborasi juga dengan GP, teman-teman GP di PPK 1 dan spesialis. Dengan berbagai cara kami bangun kolaborasi dengan teman-teman dokter tersebut. Dan yang terakhir, kita berada di Indonesia, sahabat sekalian. Berada di Indonesia artinya kita harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Dan dalam hal ini, National Coverage BPJS memiliki policy dan juga rules yang dimainkan di Indonesia. Maka kita harus dealing dengan mereka. Dealing artinya kita harus membawa mereka juga dalam diskusi kita terhadap HF klinik ini juga. Kemudian juga dealing dengan apapun yang pembiayaan mereka sampaikan ke kita. Yang berikutnya, kita harus belajar lebih jauh. Visit Established Program. Kami di Surakarta, alhamdulillah mendapat kesempatan dari INAHF PPPRK untuk bisa visiting ke center-center heart failure di dunia yang telah terakreditasi di internasional di tahun 2017 dan 2018. Dan yang terakhir adalah just build it. Buat saja. Ada kesalahan, tidak ada masalah. Pada saat itu kami hanya membuat saja dan kemudian melakukan evaluasi dan reimplementasi. Hingga saat ini, di tahun 2021, HF Klinik merupakan layanan unggulan pertama di Rumah Sakit UNS. Ini adalah layanan-layanan services yang kami lakukan. Yang terpenting adalah sebelah kiri, sahabat sekalian, etiologi search. Kami selalu mengutamakan pencarian etiologi, tidak hanya bahwa penyakit ini adalah heart failure, diberikan obat-obatan dan sebagainya seperti Indonesia ya, tapi kita melakukan searching pada etiologi. Jangan lupa sahabat sekalian harus mengevaluasi pasien-pasien tersebut dan juga mengaktifkan HF nurse education kepada pasien-pasien. Kemudian ini adalah buku dan leaflet yang kami buat bekerjasama dengan INAHF PPPRK dan juga beberapa stakeholders terkait. Dan apa saja sih pasien-pasien yang masuk ke dalam klinik gagal jantung adalah pasien-pasien yang saat itu ejection fraction-nya kurang dari 40 atau HFpEF, NIHA fungsional minimal fungsional 2. Kemudian memiliki hospitalisasi berulang, terdapat gangguan valvular minimal moderate ya. Kemudian ada tanda atau gejala gagal jantung yang menghambat aktivitas meskipun sudah optimal ditangani oleh dokter-dokter di luar dari HF klinik kami. Namun demikian masih ada beberapa pasien dari klinik gagal jantung Rumah Sakit UNS yang memerlukan tindakan intervensi sehingga harus dirujuk. Tapi insya Allah kami sedang dalam tahap pembangunan, dalam tahap akhir dari pembangunan cath lab dan intervensi bedah sehingga insya Allah kedepannya Rumah Sakit UNS tidak merujuk kembali. Ini adalah data-data HF klinik yang kami tarik dari IT Rumah Sakit UNS. Ternyata di tahun 2020 rata-rata pasien heart failure 650 jumlahnya dalam 1 bulan. Dan 8,9%-nya masuk dalam kondisi yang kurang baik sehingga masuk dirawat, entah itu suatu acute heart failure atau kebanyakan menjadi ADHF, acute decompensated heart failure. Kebanyakan pasien kami memiliki usia rentang 46 hingga 70 tahun. Dan ini adalah bagaimana kami mengkoneksikan heart failure klinik kami dengan afiliasi pendidikan
institusi pendidikan dalam hal ini prodi jantung dan pembuluh darah FKUNS. Di dalam buku kurikulum yang kami terbitkan terbaru di 2019-2020, maka ada modul khusus, modul kardiologi komunitas, yakni klinik gagal jantung sebagai salah satu modul yang akan dipelajari oleh rekan-rekan PPDS. Nah, bagaimana cara runningnya HF Clinic? Ada 4 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah flawless adherence. Tetap keep up dengan adherence. Saya teringat terhadap guru saya, Dr. Nani Hirsunarti. Beliau selalu menyampaikan ke kami semua bahwa harus tepat pada guidelines. Adherence-nya harus baik dengan guidelines. Ini ada suatu studi ya, saudara sekalian, dipublikasikan di Juni 2020. Bagaimana membandingkan bila kita menggunakan terapi-terapi yang tetap baik, tetap sesuai dengan guidelines, dibandingkan dengan bila kita menggunakan konvensional terapi. Ternyata event-free survival-nya, bila kita, ini garis biru ya, bila kita menggunakan komprehensif terapi, bukan hanya obat-obatan, tetap komprehensif, ternyata event-free survival-nya jauh lebih tinggi, secara signifikan. Ya. Nah, bagaimana di rumah sakit UNS? Saudara sekalian, flawless to the guidelines. So, kami menggunakan RAS inhibitors sebanyak 95% pada bulan pertama, pada saat pasien ini masuk di HF klinik kami. Dan kami melihat di catatan kami 12 bulan setelahnya naik menjadi 98%. Berarti kira-kira 98% tercover oleh RAS inhibitors. Untuk beta blocker, juga hal yang sama. Pada bulan pertama 94% dan 12 bulan berikutnya 98% dari semua pasien heart failure kami. Nah, ini yang harus saya sampaikan, ternyata di 12 bulan sekitar 18,3% pasien mengalami unfortunate risk ya terhadap intoleransi ACE inhibitors. Jadi intoleransi ACE terjadi di HF klinik kami hanya kira-kira 18% saudara sekalian. Jadi tidak banyak. Jadi saudara sekalian, bila kita menerapi pasien, memberikan pasien terapi heart failure dengan ACE inhibitors dan pasien merasa batuk, kita harus benar-benar pastikan bahwa beliau ini mengalami intoleransi ACE. Karena dari data kami dalam 12 bulan hanya 18%. Dan kalau sudah obatnya terus apa? Guideline menyatakan bahwa kita harus tepat dosis. Kita harus memaksimalkan dosisnya apabila itu bisa dilakukan. Ternyata di rumah sakit UNS, di heart failure klinik kami bisa memberikan dosis bisoprolol di 12 bulan secara mentok 10 mg ya. Sebanyak 78% mendapatkan dosis yang maksimal. Bila kita track ACE inhibitors, dalam hal ini ramipril, maka kita mendapatkan data sekitar 90% mendapatkan dosis yang maksimal 10 mg. Yang kedua, tidak cukup dengan itu saja, saudara. Kita harus link dengan registry dan research. Mulai dari yang kecil saja. Kenapa? Karena ini adalah branding. Kenapa? Karena dengan registry kita bisa melakukan studi-studi kecil dan kita bisa mempublikasinya secara kecil, baik secara medical maupun untuk masyarakat. Dan ini adalah registry kami, Core HF kami bentuk di tahun 2018, dibantu oleh seluruh asisten penelitian kami yang terus berganti. Ini adalah ethical clearance-nya dan alhamdulillah di tahun 2021 telah tercatat di dalam HAKI. Ini adalah hasil infografik, saya tidak akan bicara banyak. 2018 kami mengeluarkan infografiknya dan ini disebarkan di masyarakat. 2019 kami perbaharui kembali, disebarkan kembali ke masyarakat. Dan ini adalah di 2021 kami sebarkan juga di masyarakat infografik ini. Jadi saudara sekalian, dalam infografik ini kita dapatkan bahwa pasien-pasien HFpEF lah yang paling banyak berada di HF klinik kami. Dan dari sini kita dapatkan bahwa hipertensi menjadi komorbid atau faktor risiko yang paling tinggi. Di sini di bawah adalah drug of choice, kita memberikan ACE, ARNI, dan ARB dalam jumlah yang sangat tinggi, persentasenya sangat tinggi, proporsinya sangat tinggi, dan juga beta blocker bahwa setelah 12 bulan, ternyata di tahun 2021 ini 100% pasien dengan heart failure telah mendapatkan beta blocker yang optimal. Dan ini merupakan MRA ya di HFrEF kami sampai di 60%. Bahwa data di dunia
Penggunaan MRA pada HFrEF hanya kira-kira sepertiganya, 33%. Untuk outputnya sudah saya terangkan di depan bahwa tetap HFrEF memiliki mortalitas dan hospitalisasi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Namun demikian untuk HFpEF sama dengan data di internasional bahwa non-kardiak rehospitalisasinya lebih tinggi pada HFpEF dibandingkan dengan subset pasien yang lain. Data tersebut kemudian kami link kepada data INAHF. Kami mengirimkan setidaknya 22,9% ya menjadi data registry nasional. Yang ketiga adalah aktif dalam educational program. Jadi ini adalah educational program public maupun medical education program. Jadi kami aktif untuk memberikan baik itu preventif maupun sampai dengan kuratif terhadap informasi-informasi gagal jantung yang terbaru. Yang terakhir, tetap dreaming, keep dreaming ya, tetap bermimpi dan building innovation saudara sekalian. Inovasi yang pertama adalah Core HF Acute Program. Ini sebetulnya dipimpin oleh Dr. Habibie Arifianto ya. Pada saat itu telah tercatat di HAKI bahwa kami memiliki suatu aplikasi melalui iPad yang bisa diisi kapan saja tanpa internet based. Dan ini bisa berkolaborasi dengan siapapun dan mari kita bisa publikasi bersama. Dan yang terakhir ini adalah external HF team. Ini yang akan kami bentuk suatu network dengan klinik Pratama sekitar, GP sekitar, rumah sakit sekitar, dan kami akan membentuk networking system di akhir tahun ini. Jadi silakan ditunggu saudara sekalian. Sebagai key point, tetap heart failure ini menjadi burden disease, burden dalam hal mortalitas, morbiditas, dan juga cost, menghabiskan cost national coverage kita BPJS yang sangat tinggi. Kemudian best practice dengan integrated HF care, dalam hal ini HF clinic dan juga HF clinic network, ini luar biasa sekali menurunkan HF related hospitalization sampai 27%, sehingga ini cost efektif sekalian. Dan 11 Maret Heart Failure Clinic menjadi salah satu heart failure clinic yang di-endorse oleh INAHF menjadi level 1 HF clinic. Bagaimana cara buildingnya? Yang pertama, sufficient information dan insight dari updated HF management, diagnostik, dan lain sebagainya, yang jelas guidelines. Yang kedua adalah excellent network dengan stakeholders. Kita tidak bisa hidup sendiri saudara sekalian. Kita harus aktifkan stakeholders, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, don't wait for perfect to start building. Tetapi just build and start to be perfect. Dan bagaimana cara running? Cara runningnya adalah tetap perfect adherence to the guidelines, kemudian membuat registry dan research, baik yang skala yang kecil sampai skala internasional. Kemudian kita harus aktif terus di dalam educational program. Dan yang terakhir, keep dreaming and building innovation. Please kindly join our heart failure network system. Terima kasih Dr. Aminan. Saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nizar yang telah menyampaikan presentasinya yang cukup jelas dan kelihatannya ini adalah merupakan terobosan yang cukup bagus di Rumah Sakit UNS. Mungkin dari teman-teman sejawat sekalian yang berada di rumah sakit yang lain yang akan mencontoh seperti yang sudah dikerjakan oleh Rumah Sakit UNS, nanti bisa menanyakan di akhir session yang ketiga. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara ketiga, Dr. Siti Elkana Nauli, SPJP. Kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya selama 25 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aminan, Dr. Nizar, dan Nurse Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Oke. Kalau tadi Dr. Nizar berbicara mengenai experience beliau dalam membangun dan menjalankan heart failure clinic di Rumah Sakit UNS yang merupakan rumah sakit tipe C, maka di sini saya akan berbicara mengenai experience kami
di Tangerang District Hospital yang merupakan rumah sakit tipe B dan merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Banten. Nah, selain itu rumah sakit kami juga rumah sakit jejaring dari pendidikan yang ada di FKUI. Ini adalah CV saya. Oke, outline pembicaraan kita hari ini sedikit background kenapa kita akhirnya mau untuk membuka layanan heart failure klinik di RSU Tangerang. Kemudian kedua tentunya target apa yang ingin kita capai, dan selanjutnya bagaimana sih possibility-nya, kemudian bagaimana cara menghitung, merancang, dan kemudian menyampaikan rancangan kita tersebut kepada pihak manajemen. Dan yang terakhir tentunya ini yang pesan saya adalah just make it simple aja, kita nggak usah yang muluk-muluk, tetapi sesuai dengan apa yang kita daya apa yang bisa kita kerjakan di sini. Jadi kalau cuma ada satu orang untuk saat itu dengan satu orang perawat, ya udah kita kerjakan yang semampunya. Nah, background-nya adalah pada waktu itu diawali dengan studi internasional yang kita ikuti tahun 2015, 2016 sampai dengan 2017, bahwa pasien gagal jantung yang ada di poliklinik dan rawat inap dalam 1 tahun itu cukup banyak, itu ada 500 kasus. Dan ternyata pada waktu mereka dirawat pertama kali, kemudian didiagnosis dengan gagal jantung, itu ada 25 kasus yang meninggal pada saat itu. Entah ini apa karena diagnosisnya terlambat, jadi sudah dalam kondisi yang lebih berat datangnya, ataukah ada hal lain yang memperberat dari kondisi gagal jantungnya sehingga terjadi sudden cardiac death. Nah, data yang dihasilkan pada waktu yang kita bilang sebagai pilot project waktu itu adalah ada 100 pasien yang kurang lebih kita ambil pada waktu 1 tahun pertama, dan hasilnya adalah sekitar lumayan banyak pasien yang kemudian meninggal pada waktu dia follow up kedua. Follow up kedua ini adalah 1 tahun pasca diagnosis dan dia masuk ke dalam heart failure pilot project kita. Nah, artinya adalah ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada waktu dia masuk ke rumah sakit sampai dengan akhirnya dia meninggal di 1 tahun itu. Nah, yang paling nggak enak lagi adalah kalau melihat readmission-nya. Jadi mereka memang tidak masuk hanya karena perburukan dari sign and symptom gagal jantung, tetapi juga ada masalah lain yang kemudian timbul pada kasus-kasus gagal jantung yang ada di rumah sakit kami. Tapi memang yang paling banyak didominasi itu adalah rehospitalisasi akibat perburukan dari heart failure-nya oleh karena sebab apapun, baik itu kesalahan dari physician-nya ataupun kesalahan dari pasiennya. Nah, sebenarnya data yang diungkapkan oleh Dr. Nizar tadi itulah data rumah sakit kami. Jadi pilot project inilah yang kemudian kita buat seperti ini. Jadi kalau dihitung in hospital mortality kita ada 17% yang lumayan cukup tinggi pada waktu dia pertama kali didiagnosis kemudian meninggal. Kemudian 1 year mortality-nya 11% dan angka rehospitalization-nya 17%. Untuk kategori rumah sakit yang ada di sebelahnya Jakarta, maka angka ini cukup besar. Nah, kalau dilihat dari rumah sakit UNS sendiri, mereka cukup tinggi yaitu 30%, nah itu lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ada pertimbangan lain, antara lain ada ketersediaan rumah sakit juga tidak begitu banyak, beda dengan daerah Jabodetabek yang ada di tempat kita. Maka 17% ini merupakan angka yang cukup tinggi untuk rumah sakit rujukan istilahnya untuk yang kabupaten. Nah, kalau kita melihat berdasarkan sejarah pasien ini, apakah dia sudah memiliki keluhan atau diagnosis heart failure sebelumnya, maka 54% dari mereka itu sudah didiagnosis heart failure 1 tahun yang lalu. Dan dari yang totalnya itu 54%, kemudian kita lihat ada 20%-nya yang dia baru dirawat dalam waktu 6 bulan terakhir. Jadi artinya di sini ada sesuatu yang salah dengan treatment kami di rumah sakit, entah itu pasiennya tidak bisa datang lagi karena sekali lagi rumah sakit kami rumah sakit tipe B, atau ada yang kurang dari edukasi yang selama ini mungkin sangat minimal kami berikan. Nah,
Kemudian yang kedua kita masuk ke target. Memang secara ideal target menata laksana gagal jantung itu harusnya seperti ini. Tapi ini adalah satu hal yang tidak bisa kami ukur pada waktu awal karena belum punya data sama sekali. Akhirnya waktu itu apa yang bisa objektif apa yang bisa kita ambil untuk target pertama kita. Yang pertama adalah lakukan arbitrasi pengobatan dan usahakan sampai mencapai dosis maksimal atau dosis maximally tolerated. Kemudian yang kedua, kita nggak mau angka rehospitalisasinya setinggi itu. Jadi kita akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka rehospitalisasi, baik itu lewat edukasi ataupun lewat telemonitoring yang sampai saat ini kita lakukan melalui WA Group atau WA chat yang istilahnya personal. Dan ini kita harapkan juga tidak hanya untuk pasien, tetapi keluarganya kita ikut sertakan di dalam WA Group itu, supaya jadi nanti mereka tidak hanya mendapatkan komunikasi satu arah dari provider rumah sakit saja, tetapi juga kita harapkan pasien lain itu mampu memberikan edukasi kepada temannya sendiri yang memiliki istilahnya penyakit atau kondisi yang sama. Jadi sama-sama merasakan mungkin itu lebih baik dibandingkan kalau dapatnya dari provider. Nah, alasannya adalah kemudian kenapa kita membuat bentuk yang seperti ini. Kalau kita lihat pasien-pasien yang dirawat kemudian kita pulangkan, kemudian pilihannya adalah oke kita pulangkan, dia hanya melanjutkan obat saja. Nanti datang lagi kalau dia ada keluhan. Jadi artinya tidak ada physician yang visit. Kemudian yang kedua dilanjutkan di primary care, dan ini banyak kalau untuk di luar negeri. Tapi kalau di kita untuk primary care mungkin terbatas karena sekali lagi obat-obatan dan juga modul diagnostik yang bisa kita gunakan untuk primary care tidak banyak. Kemudian cardiology care jadi hanya SPJP yang menangani saja, tanpa ada bantuan yang lain, dan kolaboratif care ternyata hasilnya kalau diberikan secara istilahnya keroyokan itu hasilnya jauh lebih baik, bahwa rehospitalisasi itu bisa berkurang 30%. Ini penelitian di luar. Kalau penelitian di Indonesia nanti kita akan lihat publikasinya di tahun ini. Nah, setelah kita punya target, lalu berikutnya ini kira-kira possibility-nya gimana? Mungkin kita kerjakankah atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari link multi-professional approach pada pelayanan heart failure, nggak usah semuanya, waktu itu nggak usah semuanya deh kita iniin dulu. Beberapa saja yang kita ikutkan, karena pertama, kita tidak mungkin membuat perawat itu kita kuliahkan lagi, ikut lagi untuk kardiologi dasar, itu nggak mungkin karena mereka rata-rata yang kerja di rumah sakit umum kita itu adalah lulusan D3, jadi bukan S1, jadi agak sulit. Nah, tapi waktu mereka kita ajak, bagaimana kalau kita gabung nanti belajar pelan-pelan dari situ dengan modul-modul pelatihan yang diberikan oleh masing-masing staff. Nah, ternyata mereka tertarik. Akhirnya pada waktu itu kita putuskan untuk membuka klinik heart failure dalam 1 minggu itu hanya 2 kali dulu untuk melihat bagaimana kemudian nanti jalannya klinik ini, dalam artian bukan klinik dalam bentuk klinik di poli, tapi servisnya yang kita berikan untuk pasien-pasien heart failure. Nah, ini yang diambil nanti kita melakukan pre-discharge plan, kemudian follow up, kapan dia harus follow up, tanggal berapa dia harus datang setelah dia pulang, kemudian apa yang dipesankan oleh pasien kepada pasien. Kemudian untuk pasien-pasien tertentu yang nanti ada checklistnya kita bisa lihat, mereka harus mendapatkan telemonitoring sebelum dia kontrol pertama. Nah, telemonitoring itu nanti bentuknya bisa macam-macam sesuai dengan masalah apa yang menyebabkan dia masuk ke rumah sakit. Oke. Nah, mimpinya adalah seperti ini, mungkin sama dengan Dr. Nizar, bahwa rumah sakit tipe B dan tipe C tetap kita menginginkan ada network dengan PPK 1. Nah, PPK 1 ini bukan tidak semua PPK 1 itu diharapkan menangani atau dia mengetahui pasien-pasien heart failure, hanya dia yang memiliki resiko tinggi yang kita harapkan mampu melakukan semacam konseling, kemudian edukasi dan motivator untuk mereka supaya mereka tidak masuk lagi ke rumah sakit hanya karena hal-hal yang sebenarnya sudah pernah dijelaskan. Nah, inilah mimpi mungkin bukan hanya rumah sakit kami, tapi juga network dari
heart failure clinic yang sudah ada di seluruh Indonesia. Nah, setelah tentukan target, tentunya kita harus kemudian berkira-kira. Oke, yang pertama dari SDM. SDM-nya untuk pertama tidak banyak, hanya yang kita inginkan ada kepala klinik, yaitu seorang spesialis jantung minimal, dan 1 heart failure nurse. Untuk nurse ini tidak perlu yang sudah dedicated untuk heart failure, tapi minimal dia mempunyai kebiasaan atau experience untuk biasa menangani pasien heart failure. Jadi umumnya kita ambil dari bukan dari orang poli, tetapi kita ambil justru dari perawat rawat inap. Karena mereka yang biasanya tahu bagaimana observasi yang dilakukan, edukasi untuk pasien-pasien yang justru lebih banyak waktunya kita kerjakan di rawat inap dibandingkan di rawat jalan. Nah, terus di sini kita punya beberapa rekan lain, yaitu dari rehabilitasi medik, kemudian dari gizi, dan juga dari tim farmasi yang memang khusus untuk heart failure. Jadi kalau dilihat, kalau mau jalan di rumah sakit kami, memang mayoritas harus yang mengerjakan adalah perempuan. Karena kalau perempuan mereka memiliki istilahnya motivasi yang jauh lebih besar untuk melakukan research, kemudian melihat keberhasilan dari program. Nah, itu akhirnya yang kita pakai, akhirnya majulah akhirnya kita untuk membuka heart failure clinic ini. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, tadi yang pertama SDM. Yang kedua adalah dari tools yang kita gunakan dan juga barang-barang yang akan kita pakai. Nah, ambillah dari pedoman tata laksana gagal jantung yang sudah ada secara nasional. Jadi dalam hal pengobatan kita butuh namanya diuretik, kita butuh ACE atau ARB, kemudian kita juga butuh beberapa obat yang lain, antara lain ARNI, tapi mungkin tidak bisa disediakan secara jumlah besar, ini hanya untuk pasien-pasien tertentu, dan kemudian ivabradin. Nah, ivabradin ini ada obatnya di formularium JKN kita. Jadi artinya kalau kita mau menghitung kira-kira kebutuhan apa yang harus digunakan, yang akan kita pakai dalam hal heart failure service ini, itu jangan lupa bahwa obat harus kita sertakan dalam hal perhitungan untuk pembukaan heart failure service. Buat apa? Nah, sebenarnya tujuannya adalah kita memiliki beberapa keterbatasan dalam hal tarif inasi bijis yang ada di rumah sakit. Nah, tentunya yang paling berat itu adalah ketika memberikan obat-obat yang golongan baru dalam jumlah 1 bulan, jadi 30 hari, itu cukup besar biayanya, bukan hanya untuk pasien tetapi juga untuk rumah sakit. Karena beberapa obat yang memang tanggungannya besar di luar dari tarif inasi bijis yang ada di rumah sakit, baik itu poliklinik ataupun rawat inap, maka itu tidak bisa dibebankan kepada pasien, dia akan kembali ke beban rumah sakit. Nah, oleh karenanya pada awalnya kita tidak bisa serta-merta mengelakkan bahwa ini pasti ditanya sama manajemen bahwa kamu kalau buka ini kira-kira rumah sakit itu akan menderita kerugian dalam hal keuangan ini atau tidak. Maka kalau tidak, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau iya, kita akan pertimbangkan lagi. Jadi Anda harus tahu obat-obat yang tadi sudah saya sebutkan, oral ataupun sediaannya IV, itu kira-kira harganya berapa per tablet, kebutuhannya berapa selama perawatan, dan kebutuhannya berapa juga selama dia rawat jalan. Nah, jadi kita bisa tahu kalau kira-kira tadi seperti rumah sakit UNS membuka heart failure clinic yang bisa memberikan obat injeksi furosemide pada waktu dia rawat jalan, kira-kira masuk nggak ke tarif tersebut? Ternyata masuk. Di rumah sakit kita pun kita lakukan demikian. Nah, sedangkan untuk rehab, nutrition consultation, dan konsultasi di bidang yang lain, itu sebaiknya kita lakukan pada waktu pasien itu dirawat inap. Karena ini tentunya mengurangi waktu pasien untuk dia kemudian pindah poli 1, poli 2 dengan waktu yang hari berbeda. Dan juga yang kedua, mengurangi juga possibility untuk pasien itu tidak datang ke klinik yang sudah kita konsultasikan. Nah, yang keempat adalah kemudian simplicity. Jadi tidak semua pasien gagal jantung yang kita ambil, kita start dari mulai pasien rawat inap saja waktu itu dengan ejection fraction kriterianya di bawah 40%. Ini pada waktu awal. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan bahwa pasien yang masuk ke heart failure clinic itu adalah bukan hanya yang
di bawah 40%, tetapi bertambah pasien valvuler yang tidak mau operasi atau valvuler yang tidak berhasil dimotivasi, kita motivasi lagi, dan pasien-pasien dengan ejection fraction di atas 40%, kalau dia masih persisten fungsional kelas 2 sampai kelas 4, yang kira-kira membutuhkan penanganan ataupun edukasi lebih lanjut untuk terapi maupun perjalanan dia di rumah untuk gagal jantungnya. Jadi diambil aja dari rawat inap pada waktu itu yang pasien yang belum pernah mendapat terapi sebelumnya atau pasien-pasien yang rehospitalisasi dalam 1 tahun ataupun lebih akibat diagnosis gagal jantungnya. Atau pasien-pasien yang memang EF-nya di bawah 40%, tapi dia menderita komorbid yang cukup berat, yaitu diabetes mellitus, kemudian ada renal dysfunction dan PPOK. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang mengalami rehospitalisasi akibat dia tidak patuh yang angel benar. Jadi sudah dikasih tahu 1-2 kali nggak bisa. Nah, akhirnya kita panggil lagi, kita masukkan ke dalam kriteria klinik gagal jantung kita berikutnya. Dan satu lagi adalah pasien-pasien yang membutuhkan telemonitoring ketika dia pulang. Jadi contohnya di sini pasien yang pertama dia mengalami poor diuretic resistant. Jadi pada waktu dia dirawat, kita berikan hanya furosemid, ternyata tidak menghasilkan produksi urin yang cukup bagus. Nah, ini kita takutkan pasien-pasien yang kayak begini kalau pulang dengan tablet, maka dia akan masuk lagi karena hasil produksi urinnya tidak sebagus kalau dia diberikan secara IV. Nah, pasien-pasien yang kayak gini kita haruskan kontrol setiap minggu dan diharuskan untuk melaporkan kondisi produksi urinnya setiap hari kepada heart failure nurse kita. Nah, strateginya mungkin tidak berbeda jauh dibandingkan dengan heart failure klinik yang lain, tetapi yang ini di sini saya tekankan adalah ini bukan hanya saya di kita dalam hal membangun heart failure klinik, tapi juga secara umum bahwa kalau ingin membuat sesuatu itu harus ada pedoman, harus ada clinical pathway, dan harus ada panduan praktek klinis. Ini adalah minimal requirement dari suatu rumah sakit yang ingin membangun satu pelayanan di rumah sakitnya. Dan tentunya ada yang lain yang ingin kita ini dari INAHF, bahwa kalau ingin membangun suatu servis yang baru, kita ingin mengukur apakah kita berhasil untuk menurunkan rehospitalisasi, kita berhasil untuk melakukan penurunan mortalitas dan juga mengarbitrasi pengobatan pasien kita, maka kita harus punya yang namanya registry pasien gagal jantung. Karena kalau tanpa registry ini tidak ada yang titik ukur yang objektif yang bisa kita kerjakan untuk pasien. Jadi nggak tahu pada waktu bangun dia berapa persen mortalitasnya, rehospitalisasinya berapa persen, nanti tahu-tahu 1 tahun kita juga tidak punya data berapa persen rehospitalisasi dan mortalitas setelah kita melakukan pembukaan heart failure klinik. Maka ini menurut saya harus dikerjakan, kalau tidak ada itu merupakan satu hal yang sia-sia. Nah, kemudian ada checklist pasien gagal jantung yang kita kerjakan. Jadi pasien tadi dari rawat inap kita ambil, kemudian dilakukan satu persatu checklist edukasi ini. Jadi ada instruksi sebelah kirinya. Ini di sini sudah tampak ada peran nurse, ada peran farmasi, sudah masuk rehabilitasi medik, dan juga sudah masuk dokter spesialis ahli gizi. Kalaupun nanti ada dokter spesialis lain, maka itu dicatat di dalam buku diari pasien. Di checklist apakah dia sudah mengerjakan atau tidak. Kalau tidak, alasannya apa? Maka di sini kalau dia tidak dilakukan pemeriksaan tersebut pada waktu dirawat inap, maka ini merupakan pekerjaan rumah nanti ketika dia pasien itu masuk ke dalam fase outpatient. Jadi di poliklinik nanti kita harus kejar lagi apa yang belum dikerjakan pada waktu dia dirawat sebelumnya. Nah, ada dokter yang bertugas harus tanda tangan di sini, jadi kita tahu tracknya ini siapa yang mengerjakan seperti ini. Nah, ini adalah contoh diari, saya rasa tidak berbeda dari rumah sakit UNS, dan ini registry heart failure patient yang dikerjakan di rumah sakit kita, dan ini masih berlangsung kohortnya sampai dengan saat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan teamwork yang dikerjakan pada in-hospital patient kita yang baru masuk pada waktu itu, tapi dia sebenarnya sudah mengalami heart failure itu dari 2 tahun sebelumnya.
Jadi selama ini tidak kontrol lagi oleh sebab apapun, terus tahu-tahu dia masuk ke sini dengan akut lung ödem. Jadi pada waktu visit usahakan kita tidak sendiri. Visit pertama minimal sudah ada heart failure nurse dan sudah ada tim farmasi. Kemudian ada keluarga di sini yang kita berikan motivasi dan juga edukasi bagaimana cara merawat pasien ini bukan di rumah sakit aja dulu. Kemudian apa program kita saat itu. Nah, ini adalah tambahan untuk mengedukasi dari farmasis dan juga dari heart failure nurse. Karena sekali lagi yang ada di kami, di rumah sakit kami itu bukan heart failure nurse yang punya pendidikan kardiologi klinik. Demikian juga untuk farmasi, dia masih S1 farmasi secara umum. Jadi kadang-kadang kalau untuk belajar lagi tentang heart failure akan lebih sulit karena pertama dari waktu dan kedua juga dari alasan izin rumah sakit. Jadi ada banyak nih sudah harus dijelaskan pada waktu pertama kali kita membangun heart failure clinic. Nah, tentunya pasti ada hambatan. Kita akan ketemu beberapa variasi pasien dan keluarga tentang kalau kita edukasi. Ada yang ngeyel, ada yang nerima tapi cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ada yang iya dan dikerjakan. Nah, yang susah itu yang dua kelompok pertama. Nah, ini PR besar. Kemudian yang kedua, karena rumah sakit kita adalah rumah sakit tipe B rujukan, maka rujukan itu tentu saja tidak praktis jadinya karena berjenjang. Dari ini harus ke rumah sakit tipe C. Tipe C baru dikirim lagi ke rumah sakit tipe B. Dan ini susah sekali kadang-kadang untuk pasien-pasien yang baru pertama kali datang ke rumah sakit kami. Dan tentunya compliance yang buruk, sosial ekonomi, dan yang terakhir karena rumah sakit rujukan, jadi kita tentunya menerima banyak sekali pasien yang datang sudah dengan ödem anasarka, kemudian fungsi ginjalnya sudah jelek. Nah, salah satu keluaran dari heart failure service yang telah kami kerjakan ini adalah dalam hal pemberian diuretik kombinasi pada pasien-pasien. Karena sekali lagi mayoritas itu datang sudah babak belur, jadi sudah ödem anasarka, dia pulang sudah dengan terapi yang cukup bagus sebenarnya dari rumah sakit sebelumnya, tapi masuk lagi dengan volume overload. Nah, ini salah satunya dari registrinya kita ambil hanya sekitar 58 pasien, memang fungsional kelas 4 mayoritas dengan kalau lihat skala ödematusnya, mayoritas itu di skala 4. Jadi yang kakinya sudah bengkak, yang kalau kita tekan itu dia tidak balik lagi, 75%. Dan memang masuknya ke kriteria advanced heart failure. Karena hanya sedikit sekali pasien-pasien yang mengeluh sesak dibandingkan pasien-pasien yang bengkak gitu.